Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bohel Trader. Oke, di sini seperti biasa ya, langganan rutin setiap Sabtu atau Minggu saya akan berbagi sedikit tips dan trik menghadapi market ya. Sesuai dengan thumbnailnya ya, bahwa ada momen-momen yang jarang gagal di sini. Sebetulnya ada teman-teman ya. Kalau kita perhatikan itu ada momen-momen yang mungkin akurasinya agak lumayan. Di sini jarang gagal, tapi bukan dalam artian tidak ada gagalnya ya. Yang namanya jarang itu jarang terjadi, berarti suatu saat pasti terjadi. Nah, cuma di sini ya mau saya tekankan dalam bertrading itu ya ada kata kunci yang selalu saya pakai, yaitu sabar dan disiplin ya teman-teman ya. Sadis, sabar dan disiplin itu yang selalu pedoman yang saya pakai itu. Jadi di sini sabar itu artinya kita sabar menunggu setup sampai terbentuk sempurna, dan disiplin saya selalu mengikuti rules yang saya buat sendiri ya, untuk khususnya untuk diri saya. Jadi saya sabar menunggu momen itu sampai benar-benar terjadi di areanya, lalu disiplin menggunakan rules yang sudah saya buat. Oke, di sini akan saya bahas dua time frame ya teman-teman ya. Yang pertama adalah time frame H4, time frame keduanya kalau H4 itu kan time frame pertama ya, time frame keduanya H1, dan time frame ketiganya M15 tempat kita entry. Lalu yang kedua, time frame pertamanya adalah H1, time frame keduanya M15, dan untuk time frame tempat entry-nya adalah M5. Oke, di sini saya akan bahas tentang time frame yang pertamanya H4 dulu ya. Oke, sambil udut dulu biar nyaman. Oke ya, langsung ya. Jadi gini teman-teman. Mana ya? Oke, di sini seperti bisa teman-teman lihat ya. Jadi semua momen itu teman-teman nggak bisa diambil ya kalau sesuai dengan rules sabar dan disiplin, terus ikuti aturan yang sudah teman-teman tetapkan sendiri ya. Tidak semua re-entry itu bisa diambil kalau bagi saya ya, walaupun misalkan di sini dia turun jauh ke sini tapi di sini tidak membuat setup, maka saya nggak akan ambil di sini teman-teman. Nah, itu namanya disiplin. Nah, untuk kesabarannya, nah ini misalkan kita dari sini ya, re-entry momentum sini sampai ke sini, ini sampai terbentuk sini 4 candlestick H4 berarti 16 jam. Nah, itu sabar 16 jam ya menunggunya. Oke, di sini seperti biasa ketika terjadi momentum di H4, maka kita naikkan dulu satu time frame ke atas ya teman-teman ya. Di atasnya itu harus candlestick minimalnya berada di bawah middle Bollinger Band atau mid BB ya. Kita lihat dulu. Nah, di sini candlestick ada di bawah mid BB dan ada di area zone zero loss daily. Itu lebih paten lagi teman-teman ya. Nah, berarti di sini masuk ya. Ketika kita menemukan momentum di H4, kita naik dulu satu time frame. Benar nggak ada di bawah mid BB ya. Terus untuk yang kedua di sini kita tandain zone re-entry-nya di sini ya. Ini adalah zona re-entry dari sini, momentum. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan puluhan kali bahkan ratusan kali, di sini di time frame kedua itu wajib yang namanya terjadi ekstrim ya. Oke, kita lihat dulu betul enggak ada ekstrim di sini. Oke, di sini ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan BB-nya saya rubah ini ekstrim ya di sini. Sangat kecil sekali di sini teman-teman ya. Oke, di sini berarti rules-nya masuk rules kedua ya. Kemudian setelah masuk di sini, apalagi di sini bisa teman-teman lihat ya, ada rejection di MA50 di sini. Nah, ini masuk ya, momen yang jarang gagalnya ya. Oke, di sini langsung kita turun ke time frame yang ketiga di M15. Oke, di M15 di sini
Nanti teman-teman tunggu dulu terbentuk CSAK, lalu kebetulan MA50-nya di tengah sini. Berarti ini harus menjadi momentum dulu, baru kita ambil sell di sini, ya. Berarti kita sell di sini. Oke ya. Berarti teman-teman nanti bisa sell di sini, ya. Oke, di sini saya nggak ada contoh entry ya teman-teman di sini karena marketnya juga tutup. Seperti biasa saya menjelaskan atau berbagi tips saya dalam bertrading aja ya. Nanti mungkin ada contoh-contoh entry-nya sebetulnya udah banyak ya. Hanya di sini karena saya lebih mengingatkan lagi untuk teman-teman carilah momen-momen yang jarang terjadi kegagalan ya. Oke, di sini jadi setelah break MA50 lalu jadi momentum, teman-teman bisa sell di sini ya. Oke, harganya turun ya. Di sini teman-teman bisa tarik pibo aja ya. Kalau misalkan untuk take profitnya mau 1:1 boleh, mau pakai pibo musang seperti ini boleh. Kalau pibo musang seperti ini biasanya saya pribadi ya, kalau saya pribadi biasanya ngambil di zona TP2 di sini teman-teman ya. Karena ini reentry H4 dan penarikan pibo di M15 biasanya itu akan sampai ke TP2 dan TP3 biasanya ya. Oke, di sini lumayan teman-teman ya, sekitar 96 pip ya. Kemudian kita hapus dulu yang ini. Saya kasih contoh satu lagi yang H4 ya. Oke, yang ini sudah. Ini yang sini barusan sudah ya. Jadi ketika terjadi momentum sini, biasakan kita berdisiplin menunggu candlestick menuju MA510 high di sini ya. Nah, ketika di sini pastikan di H1 itu terjadi ekstrim, ada MA50 ya teman-teman ya. Nah, itu udah baru masuk dan kita lihat juga satu time frame di atasnya apakah candlestick berada di bawah mid BB. Kemudian di sini saya kasih contoh satu lagi ya di sini. Nah, sini pun ada momentum. Kemudian dia membuat re-entry sekitar 3 candlestick H4 ya. Berarti sekitar 12 jam. Nah, santai aja teman-teman ya. Kalau kita menggunakan teknik di H4 re-entry, itu menunggunya paling sedikit itu 8 jam ya. Nah, di situ yang disebut namanya sabar. Nah, kemudian setelah sabar, kita sabar ini menunggu sampai ke sini. Nah, baru di sini kita disiplin dengan rules yang kita pergunakan. Oke, saya coba tandai di sini. Ini ya. Oke, di sini momentum, kemudian dia membuat re-entry. Nah, seperti yang di sini juga, di sini pun harus terjadi namanya ekstrim di H1 ya. Itu harus kalau ingin momennya jarang gagal ya. Coba kita lihat benar nggak di sini. Nah, di sini seperti dilihat teman-teman ya. Ada ekstrim, ada MA50. Ini masuk sekali teman-teman yang seperti ini ya. Jadi yang seperti ini jarang gagal ya. Bukan berarti nggak pernah gagal, jarang ya. Oke, kemudian kita tinggal balik dulu ya. Dari tadi kan di sini H4. Daily-nya ini udah. Nah, dipastikan juga daily berada di bawah middle BB ya. Lalu kita balik lagi tadi ke ekstrim H1 ya. Sudah masuk di sini ekstrim H1. Nah, dari sini pun teman-teman lama banget ini. Dari sini menunggu ke sini berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jam ya. Itu kesabaran kita itu berbuah manis di sini teman-teman ya. Setelah 12 jam dari momentum sini, kita menunggu sampai ke sini itu 12 jam. Oke, di sini setelah terbentuk ekstrim baru kita bisa turun ya. Nah, misalkan gini. Nah, ini terjadi ekstrim di sini. Nah, kita bisa turun ke time frame ketiga di M15. Kalau enggak ekstrim jangan ya. Oke, mana? Oke, di sini ya, di sini terjadi ekstrim. Kemudian break MA50 jadi momentum. Nah, untuk tambahan konfirmasi entry ya, teman-teman di sini bisa pakai stochastic juga. Nah, kebetulan ini belum saya rubah teman-teman stochasticnya. Stochasticnya kemarin kan saya pakai 50, ini pakai 25 bekas scalpingan saya waktu penutupan market ya. Open market US saya menggunakan stochasticnya 25 karena scalping. Kalau kita rubah juga di sini ya.
Misalkan kita rubah ininya ke 50 lagi. Oke, masih masuk ya di sini ya teman-teman ya. Cuman ini nanti berpengaruhnya untuk yang 25 tadi, berpengaruhnya untuk time frame kecil teman-teman ya, untuk scalping di M1 ya. Oke, di sini masuk ya, berarti teman-teman bisa sell di sini. Oke, nah ini ya, bisa sell di sini, terus harganya masih turun sampai sekarang. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, awalnya dari sini sama ya. Awalnya dari momentum, kemudian re-entry yang membuat ekstrim di H1. Jadi ini momen yang jarang terjadi kegagalan. Lalu untuk re-entry yang dari time frame H1 ya. Tadi kan saya menjelaskan re-entry dari H4 ya. Di sini saya coba menjelaskan dari re-entry-nya H1 ya teman-teman. Karena kadang-kadang kita terlalu jenuh menunggu re-entry H4 itu bisa sampai 12 jam, 16 jam lebih ya. Jadi misalkan teman-teman yang nggak sabaran pengen segera entry, cobalah pergunakan time frame pertamanya adalah H1 dengan syarat seperti yang tadi, sama ya teman-teman ya. Sama aja. Jadi ketika terjadi momentum di sini ya, ini momentum nih. Kita naikkan dulu ke H4. Oke, benar di sini berada di atas mid BB dan MA50 ya. Kalaupun MA50-nya ada di sini tidak masalah teman-teman, yang penting dia berada di atas mid BB sini. Oke, balik lagi ke H1. Nah, di sini terjadi re-entry momentum. Nah, untuk momen yang jarang gagal ini di sini biasanya di time frame kedua itu ekstrim teman-teman ya. Ingat, time frame keduanya itu ekstrim. Nah, ini ekstrim MA50 ya. Kemudian di sini baru kita bisa turun lagi ke M5. Nah, untuk M5 syaratnya seperti tadi ya. Break MA50 jadi momentum. Kan di sini. Harganya naik ya sampai sini karena ini adalah re-entry H1 ya. Jadi saya anggap ini adalah scalpingan sekitar 10 sampai 20 pip ya. Jadi di sini cukup paling tidak 20 pip ya untuk take profitnya. Oke, kita cari satu lagi contohnya. Dengan contoh yang sama ya, ketika time frame pertamanya seperti ini momentum, lalu time frame keduanya harus ekstrim. Oke, dilanjut kita cari lagi ke sebelah kiri ya. Kita cari re-entry momentum ya. Kita fokus ke re-entry momentum. Misalkan mana? Oke, ini di sini ada momentum buy ini. Nah, kemudian dia membuat re-entry di sini di MA510 low. Di sini pun teman-teman masih tetap nunggu 1 2 3 4 5 jam ya. Dari momentum sini bahkan 6 jam ya, menunggu sampai dia membuat re-entry di sini. Nah, ini kalau momennya yang jarang gagal di sini harus terjadi ekstrim di M15-nya. Apakah di sini terjadi ekstrim? Nah, ini terjadi ekstrim teman-teman ya. Nah, selepas terjadi ekstrim gini, kita baru boleh turun ke M5. Oke, dan kita dapat buy di sini, teman-teman. Ya, dapat buy di sini dan harga sampai ke sini itu sekitar 30 pip ya. Karena di sini saya sarankan itu sekitar 10 sampai 20 pip aja ya, teman-teman ya. Karena re-entry dari H1 itu udah sangat cukup. Standarnya 20 pip lah re-entry H1 insya Allah. Bahkan kalau kitanya mau perkecil lagi, antara 10 sampai 15 itu yang lebih mantap lagi teman-teman ya. Kalau 10 sampai 15 pip insya Allah itu ya pasti kena gitu ya. Ini momen yang jarang gagal ya. Momen yang jarang gagal itu adalah di time frame keduanya selalu terbentuk ekstrim. Jadi itu adalah yang mau saya tekankan dalam video kali ini ya. Oke teman-teman, nanti silahkan coba di backtest aja ya. Tetap semangat belajar, kita itu bisa karena biasa dan karena rajin berlatih. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.